Ya, salam jumpa anak-anak. Paman Sam masih setia menemani anak-anak tentunya dalam acara anak kreatif. Anak kreatif ini memang Paman Sam setia, anak-anak juga setia menyaksikan anak kreatif Dharma TV. Bahkan orang tua ini sudah siap-siap menonton Paman Sam di anak kreatif. Nah, Paman Sam hari ini agak flu. Anak-anak harus menjaga kesehatan karena cuacanya sekarang ini sudah, kalau pagi malam dingin, kalau siang ongkep panas. Jangan minum es. Seperti Paman Sam ini nanti kena flu. Gara-garanya Paman Sam ketika panas, hawanya ongkep, ngelak, akhirnya gak tahan ngelak, nekat minum es. Nah, akibatnya flu, sakit ya. Jangan minum es ya anak-anak. Nah, Paman Sam sekarang akan mendongeng. Nah, ini di meja ini Paman Sam jadi seperti guru ya, seperti Pak Guru. Nah, biasanya kan di alam gitu. Ini karena cuacanya tidak bagus, wis di ruangan gini aja. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita tentang burung nuri. Kisah 2 ekor burung nuri. Begini dongengnya. Dalam satu negeri itu ada seorang raja. Raja ini senang sekali dengan binatang-binatang piaraan. Binatang-binatang piaraan ini apa saja selalu piara di istananya. Nah, satu saat sang raja menyuruh prajuritnya, menyuruh kesatrianya, pangerannya pergi ke hutan, ke gunung-gunung untuk mencari binatang buruan yang bisa dipelihara di dalam istana. Wah, akhirnya berangkatlah prajurit itu. Berangkat sampai di hutan, sampai siang belum mendapatkan binatang buruan. Wah, bingung juga ini si pangerannya, si prajuritnya. Akhirnya mereka istirahat di bawah pohon yang besar. Sambil istirahat gini, perasaannya was-was, takut kalau pulang tidak mendapat binatang buruan. Nah, pasti kena marah oleh sang raja. Istirahatlah prajurit dan pangeran. Istirahat di bawah pohon, turu gini. Enak-enak tidur anak-anak di bawah pohon. Tiba-tiba pipi si prajurit ini kejatuhan kotoran burung. Aduh, wah, ternyata di atas ada seekor burung. Wah, gitu katanya. Oh ya, di atas ada burung. Kalau begitu kita panjat saja pohon ini. Wah, akhirnya pangeran dan prajuritnya berunding bagaimana cara memanjat pohon itu, karena pohonnya tinggi dan besar. Nah, dalam waktu berpikir anak-anak, ternyata di atas itu tidak hanya seekor burung saja, tetapi ada sangkarnya, ada sarang burung. Di atas itu ada sarang burungnya. Nah, tentu sarang burung ini memiliki penghuninya, yaitu anak burung. Wah, senang sekali si prajurit ini dan pangerannya. Karena apa? Karena kalau ada burung yang masih di sangkarnya, berarti burung ini masih belum bisa terbang jauh. Itulah sebabnya untuk menangkap burung itu sangatlah mudah. Ya, akhirnya prajurit
dan pangerannya berusaha memanjat pohon. Di dalam sangkar itu ada 2 ekor anak burung. Wah, cepat-cepat sekali si prajurit ini menangkap, menutup sangkar sarang burungnya. Pangeran, aku sudah menangkap sarang burung ini. Ternyata di sangkar sarang burung ini ada 2 ekor burung. Wah, kalau begitu hati-hati, jangan sampai jatuh. Burung itu jangan sampai jatuh. Wah, gitu. Wah, akhirnya dibawalah sarang burung itu ke bawah. Pelan-pelan sekali sampai si anak burung dalam sarang burung ini tidak bergerak-gerak, tidak berontak. Tetapi induk dan mungkin bapaknya burung itu terbang gelisah, hampir mematuk si prajurit yang membawa sarang burung itu. Tetapi tidak dihiraukanlah serangan dari induk dan bapaknya. Sarang burung itu dibawa ke bawah, dilihatlah oleh sang pangeran. Wow, indah sekali ini burung, warnanya biru, pasti ini suaranya indah juga. Jadi ini pangeran begitu. Bergembiralah sang pangeran dengan prajurit, segeralah burung itu dibawa ke istana. Nah, tahukah anak-anak, burung itu berjenis burung apa? Nah, burung itu ternyata burung nuri. Burung nuri itu suaranya indah dan bisa menirukan suara orang. Wah, dibawalah ke istana. Sampai di istana, sang raja bergembira sekali karena mendapatkan 2 ekor burung nuri yang indah. Walaupun belum bisa terbang jauh, tetapi sayap-sayapnya, bulu-bulunya sudah lengkap, sehingga tampak indah, warnanya indah, bunyinya juga indah, walaupun belum bisa bernyanyi seperti burung nuri yang sudah dewasa. Cit, 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 cit. Hanya begitu saja. Sang raja karena senangnya mendapatkan burung nuri yang indah, maka sang raja memerintahkan untuk mencari sangkar terbuat dari emas. Sangkarnya indah sekali. Sang raja memanggil salah satu prajuritnya yang di istana. Prajurit, carikan sangkar emas untuk 2 burung nuri yang baru didapat oleh pangeran ini. Siap, sang raja. Begitu. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Tentunya setia menunggu kelanjutan dongeng bagaimana nasib si burung nuri yang dipelihara oleh sang raja. Tadi sang raja sudah memerintahkan prajuritnya untuk mencari sangkar emas. Ternyata benar, sang prajurit membawa sangkar emas di hadapan raja. Inilah sangkar emasnya Paduka Raja. Ini dibuat oleh pengrajin sangkar yang terhebat di negeri ini. Bagus. Jadi ini sang raja ngono. Terus akhirnya apa? 2 burung nuri itu dimasukkanlah di dalam sangkar emas. Sementara sarangnya yang berasal dari hutan itu sudah dibuang. Ya, karena sudah aus dari rumput-rumput kering. Sarang yang biasanya bertengger di pohon, sekarang burung nuri ini sudah masuk ke sangkar emas, sarangnya dibuang. Nah, si 2 burung nuri ini ternyata gembira anak-anak. Ketika dimasukkan dalam sangkar emas, dia bergembira. Dua-duanya langsung bisa bersiul, bernyanyi,
dan berbunyi indah sekali. Wah, riang sekali. Si raja mendengar, wah, ternyata si burung nuriku memang benar-benar indah suaranya. Dia juga pandai bernyanyi. Kalau begitu, aku akan menyediakan makanan yang enak-enak. Akhirnya sang raja memerintahkan prajurit lagi, "Hei prajurit, kumpul, carikan makanan yang enak-enak untuk 2 burung nuri ini. Apa saja yang enak, pokoknya setiap pagi, siang, dan sore hidangkan ke 2 burung nuri ini." "Siap, Baginda." Ternyata perlakuan sang raja terhadap 2 burung nuri ini benar-benar istimewa. Sangkarnya terbuat dari emas, terus makanannya enak-enak. Nah, hiduplah dengan tenang si burung nuri tersebut di dalam sangkar emas. Pada hari-hari berikutnya, rupanya sang raja masih ingin memelihara binatang piaraan yang lain. Diperintahlah pangeran dan prajuritnya untuk mencari binatang di hutan. Akhirnya berangkat ke hutan. Nah, seperti yang dulu ketika mendapatkan 2 burung nuri tadi, si prajurit dan pangeran ternyata juga masih kesulitan. Sampai siang, bahkan sekarang ini sampai sore tidak mendapatkan binatang buruannya. Akan menjelang pulang, tiba-tiba ada seekor anak kera yang berteduh di bawah pohon di semak-semak yang agak lebat. Nah gitu, terus si pangeran kaget, wah, suara apa ini? Wah, ternyata ada seekor anak kera di semak-semak. Rupanya anak kera ini juga sendirian sebatang kara. Kasihan juga, rupanya ibu bapaknya sudah pergi jauh ke hutan yang di sebelah atau hutan yang paling lebat untuk mencari makanan. Nah, sementara anaknya ditinggal di bawah pohon. Rupanya kelaparan juga. Nah, kesempatan bagi pangeran dan prajuritnya. Akhirnya anak kera itu diambillah dan segera dibawa ke istana. Bergembiralah prajurit dan pangerannya karena pada hari itu sudah mendapatkan binatang buruan perintah sang raja. Sampai di istana, sang raja ternyata menyambut gembira kehadiran anak kera ini. Si anak kera ini tidak hanya diletakkan di sangkar emas, tetapi anak kera ini ditempatkan di sebuah kamar yang mempunyai tempat tidur yang indah. Tempat tidurnya juga dari emas. Wah, kasurnya juga empuk. Ruangannya juga indah. Baunya wangi. Wah, setiap hari seperti burung nuri tadi. "Hai prajurit, karena anak kera ini sangat lucu dan kelak dia akan menjadi pandai, maka berilah makan yang enak-enak." Wah, prajuritnya nurut. Wah, memberi makan yang enak-enak. Nah, sayangnya anak-anak, ketika kehadiran seekor anak kera ini, rupa-rupanya sang raja lupa dengan 2 burung nuri yang ada di dalam sangkar. Dari keadaan itu tentu saja si burung nuri ini menjadi iri. Wah, si adiknya berkata pada kakaknya, "Kak Nuri, kenapa sih kita kok di sini? Kan lebih baik kita hidup di hutan." Nah, kakaknya jawab, belum tentu enak di hutan. Di sini juga enak. Buktinya kita setiap hari sudah mendapatkan makanan tanpa mencari, susah payah mencari, terbang ke sana, terbang ke sini hanya untuk mencari makanan. Di sini kita sudah disediakan makanan enak-enak. Kak Nuri,
bukankah enak kita terbang bebas, bisa melihat lautan, bisa melihat hutan dari atas, bisa melihat sungai, bisa melihat air terjun. Ya, tetapi kita masih enak di sini. Yang penting hidup itu kita harus cukup makannya. Kalau aku tidak, aku ingin bebas dari sini. Lalu kenapa kamu kok tiba-tiba ingin bebas dari sini? Padahal kemarin-kemarin kamu merasa nyaman. Kak Nuri, kakak tidak peka terhadap keadaan. Peka keadaan apa? Coba lihat. Itu setelah kedatangan anak kera, perhatian sang raja sudah beralih ke kera, tidak perhatian terhadap kita. Baru disitulah kakak Nuri sadar. Oh iya ya, baru sadar. Iya ya, ternyata perhatian sang raja lebih banyak ke anak kera daripada kita. Wah, iya, makanya Kak Nuri, lebih baik kita bagaimana berusaha untuk terbang dari sangkar ini, lepas dari sangkar ini, kita kembali ke hutan saja. Ya, tapi bagaimana caranya? Sedangkan sangkar ini terkunci dengan rapat. Ya, bagaimana ya caranya? Caranya bagaimana? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Nana masih tetap setia di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Kita lanjutkan dongengan tadi. Ternyata 2 ekor nuri ini tidak bisa mendapatkan jalan keluar bagaimana bisa lepas dari sangkar emas. Nah, perjalanan waktu anak-anak, si kera ini tumbuh menjadi besar, semakin besar, usianya juga semakin tua. Nah, di saat itulah karakter, watak, sifat dari si kera muncul aslinya, tidak seperti pada saat kera masih anak-anak. Banyak sekali prajurit yang takut terhadap kera yang sudah besar. Setiap kali prajurit memberikan makan ke dalam kamarnya, kera itu selalu menakut-nakuti prajurit dengan menyeringai, menunjukkan taringnya. Tentu saja prajurit takut. Bahkan ada salah satu prajurit yang kena cakar oleh keranya. Nah, pangeran tidak percaya. Akhirnya pangeran mencoba membuktikan. Ketika pangeran membuka pintu kamar kera, ternyata kera sudah berada di balik pintu. Wah, gitu. Tentu saja pangerannya kaget. Ternyata kera itu menjadi ganas, menjadi kereng. Gitu. Setiap kali menghadapi orang selalu menyeringai, kemudian menampakkan taringnya. Itu seperti raksasa gitu ya. Nah, kejadian itu akhirnya dilaporkan ke sang raja. Pangeran sendiri yang menghadap sang raja. Sang raja, kera ini kalau kita biarkan di dalam istana, lama-lama akan membahayakan penghuni istana. Benarkah demikian? Apakah kera ini sudah membahayakan? Benar, Baginda. Kalau tidak percaya, Baginda sendiri saksikan. Kita lihat bersama-sama ke kamar kera. Ayo, bergegaslah ke kamar si kera. Benar juga, ketika dibuka, ternyata kera itu meloncat ke dada sang raja. Sang raja tentu saja takut karena akan digigit. Dilepaskannya, dilemparkannya sang kera itu kembali ke dalam kamarnya lalu ditutup. Nah, saat itu sang raja memerintahkan, prajurit, mulai besok
atau nanti malam kera ini tidak boleh ada di dalam istana. Siap sang raja. Wah, akhirnya prajurit semua membawa jaring. Membawa jaring, ditutup ke pintunya itu, terus pintunya dibuka ketika si kera ini meloncat akan menerkam prajurit-prajurit, ternyata tersangkut di jaringnya. Saat itulah kera terjaring, dan pada malam itu juga kera dibuang lagi ke hutan. Di situ si burung nuri menyaksikan. Kenapa kamu tertawa? Coba lihat, ternyata kita akan mendapatkan perhatian lagi. Si kera sudah akan dibuang ke hutan. Oh iya. Wah, akhirnya burung nuri ini bergembira lagi di dalam sangkar emasnya. Nah, itulah dongeng dari Paman Sam. Lalu apa hikmah yang terjadi dari dongeng ini? Hikmah yang terjadi dari dongeng ini adalah kehidupan itu selalu kadang di atas, kadang di bawah, kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang gembira. Nah, ketika menghadapi kehidupan itu kita harus sabar, karena apapun kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Seperti apa? Seperti kejadian burung nuri dua di dalam sangkar, wis dikei enak, sik kurang enak. Nah, kita harus bersyukur karena memang ada naik turunnya kehidupan. Nah, itulah hikmah dari dongeng kisah dua burung nuri. Nah, sekarang karya kreatifnya apa? Nah, langsung saja supaya tidak lama-lama. Nah, di sekitar rumah kalian itu pasti ada tumbuh-tumbuhan, suket-suketan, tumbuh-tumbuhan liar di got, di gampeng-gampeng, pokoknya di sekitar kalian atau di sekitar sekolah kalian pasti ada. Ini seperti apa ini? Ini daun mint. Nah, ini daun mint ini. Ambune kayak mint. Ada juga daun, orang mengatakan daun apa ini, rumput-rumputan. Ini bunganya kuning-kuning ini mestinya. Ini bunga tempuyung. Nah, suket tempuyung. Ada lagi bunga merah. Nah, ini biasanya ibu kalian pasti tahu ini bunga merah ini. Nah, bunga merah ini. Nah, kalian milih tumbuh-tumbuhan dengan daun-daun yang bertulang keras, yang bertulangnya timbul. Biasanya tulang daun itu berada di balik daun. Nah, ini misalnya ini di depannya ya, ini baliknya pasti ada tulang-tulang keras seperti ini. Seperti ini daunnya di permukaan depan, di permukaan atas selalu halus, kadang ada berbulu. Nah, tulang-tulang daunnya ada di belakang seperti ini. Nah, ini daun-daun tulang. Nah, bagaimana kita membuat karya kreatif kali ini dengan daun-daun yang bertulang keras ini? Ya cukup mudah. Seperti sekarang Paman Sam, ini ada kertas tidak kanggo. Kertas tidak kanggo ini kita seperti ini, kita punya kertas-kertas tidak kanggo. Terus mari ngono, ini daun-daun itu tadi yang bertulang keras. Nah, diapakan? Misalnya begini, misalnya ini Paman Sam punya cat berwarna biru, misalnya berwarna biru. Kita butuh kuas dan cat. Tidak usah memakai air, jangan terlalu cair catnya yang agak kental, dan jangan dikasih air. Ini sudah kental, ini kental, kental gini. Ini sudah kental, tidak usah dikasih air ya, kita tutul sedikit saja seperti ini. Kemudian cat ini, cat ini yang tidak terlalu cair ini kita goreskan ke tulang-tulang daun seperti ini, ya tulang-tulang daun ini biru gini, tulang-tulang daunnya. Ini
kalau kurang ya ditambahi. Kalau kurang, nah, seperti ini. Lalu bagaimana memperlakukannya? Nah, setelah daun dengan tulang-tulangnya sudah diberi warna, dicapkan di kertas gini. Nah, ngecap ini ada tulang-tulang daun. Oh, lagi di sebelahnya, misalnya gitu. Oh, lagi di sebelahnya. Oh, di mana-mana sudah dipencar-pencar ya. Oh, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau begitu kita mencari yang agak kecil, nah, misalnya daunnya agak kecil, tangannya kena cat, ya enggak apa-apa, wong anjane bermain cat ya kena cat, kalau bermain minyak ya kena minyak, ya. Nah, terus ini dicap terus, set. Nah, akhirnya kalau ini penuh satu kertas ini seperti batik cap, nah, seperti batik cap ya. Nah, ini bisa di tambah-tambahi kalau kalian ingin menambahi, misalnya ada ballpoint ya, ditambahi tangkai, ditambahi sulur-sulur, ya sudah seperti batik. Kalian pasti tahu batik-batik yang ada di toko-toko. Nah, itu kalau batik cap ya modelnya seperti ini, modelnya seperti ini. Tetapi kalau batik cap ya ada lagi alat-alatnya yang lebih lengkap. Nah, inilah motif batik kali ini dari karya kreatif anak kreatif. Nah, tentunya karya kreatif anak kreatif Dharma TV bersama Paman Sam. Ya, waktunya sudah habis, maka Paman Sam harus pamit ini. Kita tutup dulu. Nah, ini kalau adik-adik tangannya kotor kena cat ya nanti harus cuci ya. Anak-anak, itulah dongengan Paman Sam hari ini, juga karya kreatif hari ini, dan selalu Paman Sam setia terhadap anak-anak di anak kreatif ini. Anak-anak juga mudah-mudahan selalu setia menyaksikan Paman Sam di acara anak kreatif Dharma TV ini, dan Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.